Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala bisa bangun pagi, kemudian segera menghadiri ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian juga kita menghadiri majelis ilmu, majelis taklim yang setiap Jumat dan Sabtu kita selenggarakan di Masjid Mujahidin ini. Mudah-mudahan amalan kita semua dicatat oleh Allah sebagai amal soleh makbulah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan juga kepada siapa saja yang istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diangkat sebagai umatnya berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah satu-satunya agama yang sangat memperhatikan adab dalam kehidupan manusia. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, semua mempunyai aturan dan adabnya. Mulai ketika kita masuk ke kamar mandi atau WC, kita diperintahkan untuk mendahulukan kaki kiri. Kemudian sebelumnya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika keluar, kita langkahkan kaki kanan dahulu dan setelah itu berdoa ghufranak, mudah-mudahan Allah mengampuni.
Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita makan. Islam mengajarkan kepada kita jangan makan sambil berdiri. Jangan meniup makanan. Gunakanlah makan dengan menggunakan tangan kanan. Jangan makan sambil bersandar. Dan kemudian hendaklah sebelum makan kalian membaca tasmiyah bismillah atau dengan bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kehidupan ini, mulai dari yang kecil hingga yang besar, ini semua sudah ada aturannya, ada adab-adabnya yang diajarkan di dalam agama Islam ini. Termasuk adalah adab ketika berjalan menuju masjid ini. Rasulullah SAW sudah mengajarkan ini. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji suatu kitab Salatul Mu'min. Salatul Mu'min fi Dha'il Kitab was Sunnah yang ditulis oleh Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adabul masyi ila sholati fil masajid ma'al jamaah, tentang adab ketika kita berjalan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terdapat adab-adab yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Di antaranya yang pertama apa? Al-mahyu ila sholati lahu adabun azimah minha ma ya'ti. Berjalan mendatangi masjid Allah ini terdapat adab yang sangat agung. Di antaranya adab-adabnya yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yatawaddu fi baitihi wa yusbihul wudu. Yang pertama, hendaklah berwudu dari rumah, kemudian membagusi wudunya. Sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan, bagaimana cara membagusi wudunya, harus tahu kaitannya dengan rukun-rukunnya, harus tahu dengan sunnah-sunnahnya, tahu dengan kaifiyat bagaimana cara wudu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma min rajulin yatatahharu fayahsunu tahura summa ya'midu ila al-masjid min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yaqutuha hasanatun wa yarfa'uhu darajah wa yarfa'uhu biha darajatun wa yaqutu anhu biha sayyi'ah. Tidaklah dari seseorang yang dia yatatahharu, dia bersuci. Bersucinya dari mana? Bersucinya dari rumah. Kemudian dia membagusi wudunya. Dan dia berniat summa ya'midu ilal masjid. Dia berniat untuk menghadiri masjid. Dalam rangka apa? Di antaranya adalah dalam rangka beribadah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, ataupun juga untuk melaksanakan ibadah yang lainnya.
ilal masjid min hadil masjid, ya, dia berniat untuk pergi ke masjid, ya, di antara masjid-masjid kita ini, ila kataballah lahu bi kulli khutwatin yaqutuha hasanah, kecuali Allah akan mencatat baginya setiap langkahnya dicatat oleh Allah kebaikan. Tiap langkah dicatat Allah satu kebaikannya, dan Allah akan angkat derajatnya setiap kali langkahnya. Ini di dalam satu hadis, ini adalah akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannif. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannifnya. Nah, kemudian kalau di dalam riwayat Muslim, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada Abu Hurairah ini, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah, siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian dia berjalan menuju rumah, maksudnya itu maksud adalah masjid, di antara rumah-rumah Allah atau masjid Allah. Tujuannya apa? Liyaqda fariidatan min faraidillah. Tujuannya adalah untuk menunaikan sebagian kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Kanat khutwatahu ihdahuma taqutu khati'atan. Maka satu langkah kakinya ini akan menghapuskan kesalahannya. Di dalam hadis tadi riwayat Ibnu Syaibah, setiap langkah itu akan dicatat kebaikan. Kemudian dalam hadis Muslim itu, setiap langkah ini akan menjadikan dosa-dosa kita berguguran. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Wal ukhra tarfa'u darajat. Dan yang lainnya Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, ini keutamaan atau adab ketika kita berangkat ke masjid adalah dengan cara itu, yakni adalah dengan cara berwudu dari rumah, membagusi wudunya, kemudian berjalan menuju masjid dengan sakinah, dengan tenang, tidak perlu tergesa-gesa. Sampai masjid kemudian kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian sampai menunggu waktu iqamah, kita gunakan untuk berdoa, untuk zikir, untuk tilawah Al-Quran dan sebagainya. Ini. Kemudian adab yang kedua yang diajarkan di dalam Islam ini adalah yabta'idu ani rawa'id al-karihah, yakni adalah menjauhkan dari bau yang tidak enak. Maksudnya bau yang tidak enak pada mulut atau pada badan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala thawman aw baslan falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaqut fi baitihi, yang artinya man akala sauman, barang siapa yang makan bawang putih, au basolan, atau makan bawang merah. Dan kalau disebut itu berarti ya sejenisnya masuk, termasuk juga makan pete, termasuk juga setelah merokok,
dan seterusnya. Falyaqtazilna, janganlah ia mendekati kami. Kata Rasulullah, jangan mendekati kami. Auliyaqtazil masjidana, atau janganlah ia mendekati masjid kami. Wal yaqut fi baitihi, hendaklah ia melaksanakan salatnya di rumah. Jadi ketika orang yang masih salat makan bawang putih atau bawang merah dan sejenisnya termasuk jengkol, habis merokok, ya, dan sebagainya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan tidak usah ke masjid dulu sebelum ia membersihkan giginya. Makanya tepat kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda bahwa Rasulullah mensunnahkan untuk bersiwak atau gosok gigi tatkala akan berwudu. Pada setiap berwudu disunahkan untuk menggosok gigi. Rasulullah katakan, laula an asqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap kali berwudu. Nah, tentunya bersiwak ini yang mudah kita lakukan. Kalau zaman Nabi dulu memang menggunakan kayu arang, ya. Tapi sekarang ini mudah kita dapatkan di toko-toko tersedia adalah siwak. Yang intinya adalah untuk menjaga kebersihan gigi kita. Sampai-sampai Rasulullah katakan, kalau itu masih ada bau-bau yang kurang sedap, yang kurang enak, Rasulullah katakan, silahkan untuk melaksanakan sholat di rumah. Karena apa? Ini akan mengganggu pada jamaah yang lain. Makanya Rasulullah katakan dalam hadisnya juga bahwa masjid itu bagaimana menjadikan masjid itu berbau wangi, diatur sebaik mungkin sehingga jamaahnya ini adalah kerasan, menjaga kebersihannya, diberikan bau wangi, minyak wangi, sehingga ini akan menjadikan masjid ini adalah nyaman ketika digunakan untuk ibadah. Ini ada juga pengalaman yang bagus ketika saya melakukan perjalanan ke Jogja. Kami berhenti untuk di salah satu masjid, ya, kalau nggak salah di masjid Klaten, ya, daerah itu. Di masjidnya itu di depan pintu itu disediakan minyak wangi. Jadi minyak wangi kecil-kecil itu banyak sekali, sekitar 20. Bagi orang yang masuk itu adalah dengan ngambil itu kemudian diteteskan, ya, beberapa tetes ini sudah baunya wangi. Ini ada di masjid tertentu yang sangat memperhatikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika ibadah itu nyaman, ya, baunya adalah wangi, dan ini memang merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali bagi untuk perempuan ketika menghadiri sholat berjamaah, maka kalau ingin menggunakan memang tipis sekali, ya, misalkan wangi dari dari soklim itu atau multo dan seterusnya, itu kan tipis. Bukan wangi-wangian yang sifatnya ini adalah kuat sekali, baunya menyengat. Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil lafzi Muslim, dan dalam lafaz Imam Muslim, fa innal malaikata ta'adda mimma yata'adda minhul insu. Karena sesungguhnya malaikat ini terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Jadi kalau baunya itu tidak enak, tidak sedap, ini tidak hanya mengganggu manusia, tetapi ternyata malaikat pun juga terganggu dengan bau-bau wangian.
Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, atap yang kedua. Kemudian atap yang ketiga, yaqudu zinatahu wa yatajammalu. Ya, ini adalah ini bagi pria ini dianjurkan memakai pakaian yang baik, yang indah, memperbagus diri. Ya, dan dianjurkan juga memakai wangian. Ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liqaulillahi Taala, karena firman Allah Taala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayatnya ayat 31. Ya bani Adam zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak-anak Adam, wahai kalian sekalian manusia, ambillah pakaian. Khudhu zinatakum, ambil perhiasan kalian. Ya. Inda kulli masjid, tatkala mendatangi ke masjid. Pada setiap kali menghadiri ke masjid, maka gunakan adalah pakaian yang terbaik. Waliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah indah, yuhibbul jamal, dan menyukai suatu hal yang bagus, suatu hal yang indah. Dan ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghadiri masjid ini untuk melaksanakan sholat ataupun untuk melakukan ibadah yang lain, bertemu dengan saudara muslim di masjid ini, kita diperintahkan, dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik kita, ya, dengan wangi-wangian yang secukupnya. Ini adalah merupakan sunnah-sunnah yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, yaqudu al-furud wa yakhruju biniyatis shalah. Jadi berdoa ketika keluar, maksudnya ketika keluar dari rumah, yang tujuannya ini adalah untuk ke masjid, diniatkan wa yakhruju biniyatis shalah, diniatkan untuk melaksanakan sholat dan untuk melaksanakan ibadah yang lain. Fayaqulullah, ya, fayaqulu, kemudian yang mengatakan doanya ini, ya, doanya ada di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wasaqahu Al-Albani, dan Al-Albani mensahihkan ini hadis ini, ya. Jadi ketika keluar dari rumah berdoa, Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal, aku menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Wala haula wala quwwata, tiada daya dan tiada kekuatan illa billah, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah kita berdoa dengan ini, maka kita dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diajarkan satu doa. Doa ketika di dalam satu perjalanan menuju masjid ini. Ini ada di dalam kitab hadis Ibnu Majah,
diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah mengajarkan satu doa ketika kita berjalan menuju masjid. Allahumma inni a'udzubika an adhila aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uslima aw azhala aw yuzhala alayya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kesesatan diriku atau disesatkan orang lain, dari ketergelinciran diriku atau digelincirkan orang lain, dari menzalimi diriku atau dizalimi orang lain, dari kebodohan diriku atau dijahili orang lain. Nah, ini doanya ketika kita menuju masjid dalam satu perjalanan disunahkan untuk berdoa. Ketika kita paling tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, wallahu la haula wala quwwata illa billah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sunnahnya atau adab-adabnya yang perlu kita perhatikan. La yushabbiku baina asabihi fi tariqihi ilal masjid wala fi shalah. Jadi ketika di dalam perjalanan, setelah kita wudu, dalam perjalanan kita tercatat sebagai sholat, orang yang melaksanakan sholat. Oleh karena itu, la yushabbiku, janganlah tasbih dengan menggunakan jari-jari atau menganyam jari-jari fitorihi ketika di dalam satu perjalanan ilah masjid sampai masjid. Walau di sholat, dan janganlah di dalam sholat. Artinya kita dilarang untuk bertasbih. Bertasbih itu menganyam jari. Jadi menganyam jari itu, jari kanan ini kita masukkan ke jari kiri seperti ini, namanya ini tasbih. Tasbih ini ternyata oleh Rasulullah SAW ini dilarang saat kita setelah wudu dari rumah berjalan menuju masjid, kita tasbih ini adalah dilarang. Setidak-tidaknya ini adalah satu hal yang makruh. Ya. Sampai di masjid, sampai kita melaksanakan sholat, kita dilarang tasbih ini. Dan juga di dalam rangkaian sholat, termasuk ketika doa, ketika zikir dan seterusnya, lebih baik menjauhi tasbih ini. Baru kalau sudah selesai, silakan bertasbih menganyam jari. Karena tasbih ini bisa menjadikan seseorang itu kadang-kadang lamun, tidak fokus ketika ibadah, sedang zikir, tiba-tiba ia bertasbih ini kadang-kadang tidak fokus ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal yang demikian ini, tasbih ini harus kita hindari. Li hadisin Ka'ab bin Ujrah, karena didasarkan atas hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Idza tawaddo'a ahadukum fa'ahsanu wudu'ahu thumma kharaja amidan ilal masjid fala yusabbikanna baina asabihi fa innahu fis-shalah. Jadi Rasulullah bersabda, ini hadisnya ini adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Shahahu Al-Albani, disebutkan oleh Albani di Sahih Tirmidzi, dalam kitab Sahih Tirmidzi. Ya, jadi hadisnya adalah hadis sahih yang artinya idza tawaddo'a ahadukum, apabila salah seorang kamu sudah berwudu dari rumah, ya, fa ahsanu wudu'ahu, kemudian dia membagusi wudunya, tsumma kharaja amidan ilal masjid, kemudian dia keluar, ya, dari rumah tadi sengaja ia niatkan untuk datang ke masjid untuk melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan sholat wajib atau melaksanakan ibadah yang lain.
fala yusabbikanna baina asabihi, maka jangan sekali-kali ia bertasbih. Jangan sekali-kali ia bertasbih. Ini ada nun namanya nun fakilah. La yusabbikanna. Ini adalah nun fakilah, takkid yang menguatkan jangan sekali-kali kamu bertasbih, yakni menganyam jari baina asabihi, di antara jari-jari kamu. Fa innahu fi shalah, karena yang demikian itu sudah dihitung sholat. Jadi semenjak panjenengan datang dari rumah berwudu, ketika jalan itu sudah dicatat seperti amalan sholat. Dan rangkaiannya pun juga ketika sholat, ketika kita zikir itu masih dalam rangkaian sholat. Maka jangan bertasbih. Maka bertasbih ini ya enak, kelihatannya enak ya, kita karena biasa seperti ini. Tetapi ketika nanti selesai, setelah zikir selesai atau doa selesai, maka silahkan bertasbih. Seperti pada saat ini silahkan bertasbih seperti tidak apa-apa. Karena demikian Rasulullah pun juga melakukan tasbih itu, tetapi ketika selesai sholat. Jadi sholat selesai dengan zikir dan seterusnya, kemudian dia keluar. Nah, Rasulullah ketika berdiri di mungkin di emper masjid seperti itu, beliau itu bertasbih. Para sahabat mengetahui Rasulullah bertasbih. Artinya apa? Setelah dalam selesai sholat itu, atau setelah selesai zikir dan seterusnya, bertasbih itu boleh. Ini yang harus kita perhatikan, karena hal yang demikian ini orang sering juga tidak tahu tentang larangan untuk bertasbih. Kemudian yang keenam, adabnya yang disunahkan Rasulullah SAW, yamsi wa alaihi sakinah wal waqar. Sunnahnya, adabnya yang harus kita jaga ketika menghadiri masjid, hendaklah berjalan dengan tenang. Tenang, tidak perlu tergesa-gesa. Wis dikomati, jalannya masih jauh, akhirnya lari sampai masjid sudah menggeh-menggeh. Ini yang tidak boleh. Jadi tidaklah menghadiri masjid untuk melaksanakan sholat, tidaklah dengan berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Li hadisin Abi Hurairah, didasarkan atas hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamah, apabila kamu mendengar iqamah, famshu ila shalat, maka berjalanlah menuju sholat. Wa'alaikum sakinah, hendaklah kalian berjalan dengan sakinah, dengan tenang. Wal waqar, dan jangan tergesa-gesa. Wala tusri'u fama adraktum. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan kamu lari atau mempercepat perjalananmu sehingga menjadikan kita itu enggak tenang. Fama adraktum, apa yang tertinggal ketika kita melaksanakan sholat, kita jadi makmum masbuk ketika itu. Fa adraktum, apa yang kamu dapatkan, fasallu, maka hendaklah kalian mengikuti sholatnya imam. Kemudian fatakum, wa ma fatakum, dan apa yang tertinggal faatimu, maka hendaklah kamu sempurnakan. Jadi apa-apa yang kalian menjumpai imam, fama adraktum fasallu, apabila dan apa-apa yang kamu mendapatkan sholat imam, fasallu, maka adalah kalian sholat, melaksanakan sholat seperti yang imam sedang melakukan. Ketika imam misalkan berdiri, maka adalah segera takbiratul ihram, kemudian segera sama posisi berdiri dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau berdekat, sedekat. Tetapi ketika imam
imam dalam kondisi rukuk, maka hendaklah kita juga rukuk, tetapi hendaklah kita takbiratul ihram dahulu. Karena seringkali ini untuk teman-teman muda yang ketika membaca hadis tekstual, ya, jadi apabila imam pada saat kamu mendapatinya sedang rukuk, hendaklah kamu rukuk. Ketika sujud, hendaklah kamu sujud. Dan ini seolah-olah takbiratul ihram itu tidak ada. Padahal takbiratul ihram itu adalah pembuka sholat. Ketika sholat sudah mulai, ketika kita tidak takbiratul ihram, tidak dianggap sholat. Dan sholat itu diakhiri dengan salam, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ketika kita tidak melakukan itu, belum dianggap sholat. Karena ada, saya pernah melihat, karena mungkin membaca hadis ini tidak tahu tentang fikihnya. Jadi ya ikuti imam rukuk langsung rukuk, tidak takbiratul ihram. Ini yang tidak benar. Ini harus takbiratul ihram, setelah selesai kemudian baru mengikuti rukuk. Ketika kita sudah mendapatkan rukuk yang sempurna dari imam, maka itu terhitung 1 rakaat. Tetapi apa yang kamu jumpai ketika sujud, maka hendaklah engkau menambah 1 rakaat. Nah, jadi batasannya adalah ketika rukuk. Rukuk bisa sempurna mengikuti rukuknya imam, maka sudah tercatat 1 rakaat. Tetapi bila itu tidak kita dapatkan, kita menjumpai misalkan saja ketika kita sujud, maka hendaklah kita menambah 1 rakaat. Ya, ini jadi belum terhitung 1 rakaat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang keenam terkait dengan masalah adab ketika kita ke masjid. Kemudian yang ketujuh, yang dulu fi na'laihi qabla dukhulil masjid. Wa in ra'a fihima adzan masafahu biturab. Jadi ketika kita datang ke masjid menggunakan yang namanya terompah atau sandal itu, ya, perhatikanlah sebelum masuk masjid. Karena zaman Nabi itu karena untuk alasnya ini kan masih berupa padang pasir, tidak seperti kita ini. Jadi ketika membawa terompah, sandal itu, kalau ingin ke masjid itu maka perhatikan kira-kira ada enggak kotoran, misalnya kotoran manusia tinja. Kalau ada, bagaimana cara menghilangkan najis ini? Dengan cara mengusapkan di tanah, itu sudah cukup menghilangkan najis. Tetapi ketika alas kita ini yang sudah keramik seperti ini, ya, maka sandal itu kan dilepas sehingga tidak kebersihan terjaga. Ini artinya ini pada masa Rasulullah ketika kita menghadiri masjid, perhatikan sandalnya. Ketika ada kotoran, maka hendaklah segera itu dihilangkan. Nah, ketika kita kena najis seperti itu, apakah itu membatalkan wudhu kita atau tidak? Misalkan, ataukah hanya sekedar kita bersihkan, kemudian tidak perlu wudhu lagi? Ini banyak yang kadang-kadang salah paham. Untuk membedakan antara hadas dan najis ini, kalau kita itu berhadas, ya misalkan hadas kecil, kita keluar angin, durot, ngentut, maka ya hendaklah ini kita berwudu. Tetapi ketika kita kena barang misalkan najis, ya cukup kita hilangkan najis itu, hilangkan, tapi kita tetap masih punya wudu, bukan membatalkan wudu kemudian terus wudu lagi, tidak cukup itu dihilangkan najisnya, cukup dihilangkan. Jadi itu cara untuk
menghilangkan najis ya. Beda dengan cara untuk menghilangkan hadas. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya ini, idza jaa ahadukum ilal masjid, apabila datang salah seorang kamu ke masjid, falyanzur, ya, falyanzuru, maka lihatlah. Fa in ra'a fi na'laihi qadaron, jika melihat di serandal itu ada kotoran, au azan, yakni azan kotoran manusia, falyamsahhu, maka hendaklah mengusapnya, ya, mengusapnya di tanah tersebut ya. Wa yusalli fihima, dan kemudian sholatlah dengan kedua serandal tersebut. Jadi ini dalam konteksnya ketika masa Rasulullah ketika sholat itu menggunakan terumpah. Zaman Nabi itu sholatnya menggunakan terumpah. Ini. Tetapi ini kadang-kadang diangkat sunai sholat itu enggak terumpah karena Nabi melakukan seperti itu. Karena di padang pasir seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada anjing masuk biasa. Karena di masjid Rasulullah SAW itu ya kalau hujan ya mesti kudanan karena berdaunkan kurma. Ya, hewan-hewan bisa masuk dan seterusnya. Ini beda dengan kita yang sudah ada atapnya tertutup sehingga kita bisa nyaman ketika ada hujan atau kepanasan, kita bisa melaksanakan dengan baik dan kondisi serandal ditaruh di mana, di bawah, tidak dibawa ke masuk ke masjid. Ini tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan, ya, untuk menjaga kebersihan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini 7. Ya, ini ada 16, kita akan 7 terlebih dahulu tentang ajaran Rasulullah SAW atau adab ketika kita menghadiri masjid, adabnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan adab ini. Mari kita senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita amalkan. Mudah-mudahan ketika kita sudah menjaga sunnah ini, melaksanakan dan mendakwahkannya, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kajian subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrullah wa